Oke, kita mulai dulu kuliah kita sambil nunggu temennya yang belum gabung ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera serta salam sehat buat kita semua ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan kembali yang konsep minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah bicara AI yang pertama, yang paling basic, yang disebut dengan agen cerdas ya. Agen cerdas itu sudah kita pelajari, nah harusnya hari ini kita lanjutkan yang pemrograman agen cerdasnya ya. Sebentar, ini coba saya. Jadi sebelum ke searching kita, kalau di materinya kita itu, harapan saya Anda bisa menerapkan di pemrograman agen cerdasnya ya. Bentar, coba. Ini kan, jadi minggu lalu kita sudah sampai di sini. Ciri dari agen cerdas apa? Jadi agen cerdas ditandai dengan ini ya. Jadi ini contoh di sehari-hari atau mungkin di dunia yang modern ya. Secara umum, agen cerdas mungkin bisa Anda bayangkan seperti ya kalau manusia sebagai agen. Manusia dilengkapi dengan panca indera, ada mata, hidung, dan lain-lain. Kemudian ada aktuator, ada tangan, kaki, dan lain-lain ya. Dan tentunya ada lingkungan di sekitar manusia kita berada. Itu adalah environment-nya. Dan satu lagi ada pitch atau apa untuk mengukur kinerjanya ya. Jadi kemarin kan konsepnya ada performance measure, ada environment, ada aktuator, ada sensor. Nah ini ada PEAS ini ya. Ini penting, jadi ini gambaran konsepnya seperti ini. Jadi kalau manusia dan mungkin kalau diwujudkan dalam bentuk robot, ya robot biasanya kan dilengkapi dengan sensor, ada mungkin sensor jarak seperti ultrasonik, mungkin ada kamera pengganti mata, dan aktuatornya bisa kalau robot lengan atau humanoid robot, ya mirip manusia, ada tangan dan kaki. Mungkin kalau robot beroda ya rodanya itu sendiri ya untuk mekanik bergerak. Dan lingkungannya adalah di mana robot tersebut berada dan tujuannya apa? Untuk performance measure, ukuran performance-nya bisa dari tujuan Anda menciptakan robotnya. Jadi kalau robot vakum atau robot untuk membersih lantai, tentu lingkungannya berupa lantai yang di situ ada banyak apa namanya debu yang harus dibersihkan. Nah, debu-debu ini tadi sebagai lingkungan environment yang diharapkan akan diukur performance robot ini berdasarkan apa? Keberhasilan robot untuk membersihkan lantai ya. Kalau robot vacuum cleaner. Nah, yang hari ini kita coba buat coding ya. Jadi kalau Anda di slide yang kemarin kan di halaman terakhir, di bagian terakhir ada alamatnya ya. Di bagian terakhir ini ada alamat webnya, Anda bisa menuju ke sini, AIMA CS Berkeley Edu, ya kan? Ini Anda klik saja. Ini nanti akan mengarahkan di mana kita. Ini sambil ini menunggu. Jadi hari ini kalau Anda sudah siap, ini harusnya kita sudah bisa lanjutkan ke pemrograman agen cerdas ini ya. Dengan Python Jupyter Notebook. Di pertemuan pertama Anda sudah saya minta untuk install Python Jupyter Notebook-nya. Jadi jangan sampai ada yang belum install. Jadi untuk perkuliahan kita dari awal sampai akhir nanti Anda membutuhkan Python Jupyter Notebook untuk merealisasikan ide-ide kecerdasan buatan yang kita pelajari. Ya, ini saya kira Anda sudah menginstal semua Python Jupyter Notebook-nya.
Jadi kalau ada yang masih kesulitan, boleh didiskusikan di grup, bisa ditanyakan, nanti bisa kita carikan solusinya. Dan saya kira karena Python ini sudah cukup mendunia, jadi kalau Anda cari dengan kata kunci errornya, kalau ada permasalahan, Anda tinggal cari di Google, banyak sekali yang sudah membantu ya. Ini harapan kita nanti hari ini kita mencoba pemrogramannya ya. Dan dari link yang tadi, jadi kalau Anda akses maka akan menuju di mana tadi? Alamatnya tadi kan ada Berkeley. Ya, atau Anda copy saja alamat Berkeley-nya ini. Alamat Berkeley-nya ya. Nah ini AIMA ini yang kemarin sudah saya singgung juga. Jadi kebanyakan mahasiswa-mahasiswa seluruh dunia yang belajar AI diawali dengan ini dari punyanya AIMA ini ya. Wah ini cuman kok lambat ini, mungkin yang lain perlu saya tutup dulu. Ini agak lambat di saya, tapi di Anda mudah-mudahan sudah. Nah ini. Ini ya, jadi AI ini, AI Modern Approach ini sudah dipakai di banyak negara dan di banyak mahasiswa seluruh dunia. Nah ini Anda bisa langsung ke source-nya ya, di code-nya. Nah di code-nya ini nanti ada beberapa pilihan. Wah ini cuman agak lambat punya saya. Ini mudah-mudahan di tempat Anda lebih cepat. Jadi sebenarnya di situ sudah lengkap. Cuma nanti kalau ada problem Anda belum berhasil install, diselesaikan step by step ya. Nah ini untuk contoh codingnya. Jadi buku ini sudah bagus sekali, dia dilengkapi dengan coding. Yang Anda suka Python, pakai Python. Dan ini rekomendasi saya untuk satu semester ini kita mewujudkan dalam bentuk Python AI-nya ya. Tapi kalau Anda sudah dari dulu mungkin penggemar bahasa pemrograman lain seperti Java ataupun MATLAB, ya silakan saja, nggak masalah. Ya Anda tetap boleh pakai pemrograman lain. Di sini yang lain-lain juga sudah disiapkan, diantaranya pakai Java ini. Nah Anda kalau yang Python, Anda tinggal fokus di yang ini, AIMA Python ini ya. Yang AIMA Python nanti di situ lengkap untuk implementasi dari mata kuliah AI dari buku Modern Approach-nya Russell ya. Nah ini cuman agak lambat di laptop saya nih. Mudah-mudahan di tempat Anda sih sudah lebih cepat. Jadi di tempat Anda tinggal Anda download. Ini asumsinya Anda sudah sampai di sini. Ini minggu lalu sudah saya jelaskan sebagian. Dan ini harapannya Anda sudah download. Nah ini ya. Ini tinggal Anda download saja. Ini kan tinggal Anda download. Kemudian nanti Anda taruh di folder kerja. Nah di folder kerja nanti setelah Anda taruh di folder kerja, Anda masuk ke AIMA Python Master setelah diekstrak ya. Nah, di sini yang di AIMA Python Master untuk kuliah kita hari ini yang agent ini ya, agent. Nah, ini dia sudah lengkap dengan dari awal sampai akhir. Mungkin tidak semua nanti kita coba yang sesuai topik yang kita pilih saja ya. Untuk melengkapi pembahasan teori AI-nya. Nah, ini khusus yang hari ini, Anda bisa langsung ke agent. Nah, biasanya supaya Anda tidak rusak yang asli, bisa di-copy atau di yang ya, zip-nya tadi kan masih ada ya. Anda bisa masuk ke agent-nya. Ya ini, jadi yang agent, ini bisa Anda ganti-ganti. Ini kelebihan bahasa pemrograman Python yang memanfaatkan lingkungan Jupyter Notebook yang berbasis web. Ini selain ini juga bisa interaktif dan Anda bisa lengkapi dengan tidak hanya langsung coding, bisa info. Di sini penjelasannya bisa menggunakan code. Code ini Anda untuk coding
Markdown, raw, heading ini untuk tulisan saja, heading ini untuk judul, raw dan lain-lain untuk mungkin narasi-narasi. Nah ini misalnya ini kalau Anda run atau Anda shift enter, nah seperti ini hasilnya. Nah, Anda bisa menambahkan keterangan apa saja untuk belajar. Jadi sebenarnya belajar kita juga bisa diringkas dalam bentuk Python Jupyter Notebook ya. Ini berlaku juga untuk Anda belajar bahasa Python untuk mata kuliah yang lain ya. Anda mata kuliah yang lain juga mungkin belajar dengan cara seperti ini. Anda tinggal bikin dokumentasinya seperti ini ya. Nah, termasuk penjelasan intelligent agent seperti ini ya. Dia mengambil dari konsep intelligent agent dari modern approach. Nah, ini kemarin kita sudah coba dan beberapa library penunjangnya harus juga diinstal ya. Jadi di sini menggunakan misalnya ini ada from agent import all ya. Ini artinya Anda ngambil dari library atau kelas atau modul namanya agent. Dan di sini kalau tidak ada dalam bentuk built-in function bawaan Python, berarti dia yang bikin coding ini yang menyiapkan ya. Ini kurang besar ya. Kita besarin sedikit. Nah, ini ya. Nah, ini sudah lebih besar. Nah, ini berarti kalau seperti ini, kalau bukan built-in function bawaannya Python, berarti yang bikin coding ini yang menyiapkan. Nah, ini berarti harus ada di direktori Anda ya. Direktorinya Anda cek saja. Di direktorinya di mana Anda bekerja. Jadi tempatnya di mana Anda bekerja, tentunya di situ. Di AIMA Python Master tadi foldernya. Nah, di sini harusnya ada agent. Nah, ini ya. Jadi ada agent.py. Bedanya dengan yang Python Jupyter Notebook, jadi dari ekstensinya ya. Jadi yang ekstensinya IPYNB ini bisa running di Python Jupyter Notebook, sedangkan yang PY saja ini bisa dipanggil dalam bentuk library atau function atau kelas modul penunjangnya ya. Jadi tetap bisa dijalankan seperti tadi dengan cara import ya. Jadi codingnya sendiri ini from agent. Nah, agentnya sendiri berarti harus Anda periksa di sini. Nah, ini. Ini kalau Anda mau lihat juga boleh menggunakan edit plus, notepad plus, atau yang lain seperti ini. Ya, seperti ini ya, ini isinya. Atau juga Anda boleh pakai, ini juga bisa. Jadi di Jupyter Notebook juga bisa, tapi tidak bisa di-run. Ya, memang tujuannya bukan di-run langsung di library-nya. Ini kan sebagai penunjangnya. Anda buka di sini juga bisa. Jadi yang agent PY ya. Apa namanya tadi? Yang PY. Nah, ini ya. Yang agent.py ini. Anda buka di sini juga bisa, lewat Notepad Plus juga bisa. Nah, ini bentar, ini sambil menunggu. Mungkin kalau yang lebih cepat tadi di Notepad Plus ini ya. Nah, di sini memang di Jupyter-nya tadi cuman simple, hanya memanggil importnya hanya agent ya. Tetapi di dalam agent ini, kalau Anda lihat, nah dia juga ngambil dari banyak modul yang lain, atau kelas yang lain, atau library yang lain ya. Ini ngambil distance-nya dari util, min-nya ini nilai rata-rata, diambil dari statistik, dan lain-lain. Maka apa artinya? Maka library-library penunjang ini juga harus disiapkan, harus sudah terinstall di mana? Di laptop kita pada saat menjalankan coding ini di Jupyter ya. Python block, dan seterusnya ya. Ini harus sudah ada. Nah, makanya kalau misalnya Anda run yang tadi, coding yang tadi ini Anda run, Anda bisa run menggunakan run cell ini, atau shift enter, ya,
Shift dan Enter dilakukan bersama-sama. Ini adalah untuk run. Nah, ini Anda lihat saja. Nanti kalau dia lagi proses, bentuknya adalah star. Ini ya. Kalau misalnya startnya ini sudah hilang, sudah jadi angka, berarti tidak ada error. Nah, ini kalau misalnya ada error, minggu lalu kan masih ada error, itu Anda selesaikan. Cara menyelesaikan errornya apa? Dilihat nama modulnya, dicari di Google, pakai kata pip, spasi, install nama library-nya ya. Nanti lihat di pyp.org. Itu sudah saya jelaskan minggu lalu. Tinggal Anda lihat rekaman kita yang minggu lalu ya. Ada di web. Oke, kalau misalnya ini tidak ada error, berarti akan keluar seperti ini. Ini berarti sudah saya install semua library penunjangnya ya. Ini tidak ada error. Nah, kita berarti bisa lanjutkan. Nah, ini isinya belajar tentang agent, itu ada apa saja. Nah, ini kita sudah pelajari ini ya. Ada environment, ada apa namanya? Sebenarnya kalau sensor dan aktuator nanti kalau dalam bentuk sistem ya artinya memiliki kemampuan untuk mengambil data dari lingkungan ya, membaca kondisi lingkungannya. Kemudian kalau aktuator mewakili bagaimana dia bergerak ya di lingkungannya. Nah, kecuali kalau dalam bentuk robot Anda bisa membayangkan lebih mudah ya. Tapi ini kalau robotnya dalam bentuk software, nah ini Anda membayang-bayangkan saja. Saya kira prinsipnya sama. Jadi ini dijelaskan di sini sebenarnya ini ada agentnya seperti apa. Ini misalnya dia bikin robot anjing, ya kan? Anjing yang berusaha mencari dari lingkungannya. Saya nggak tahu di sini dibaca saja ini. Simple agent ya, merepresentasikan simple agent. Nah, ini mungkin Anda bisa lanjutkan. Nanti konsepnya ada di sini sebenarnya. Bagaimana anjing ini bisa, katakanlah di taman, dia bisa mencari sesuatu di lokasi taman itu dan bergerak di seputaran taman ya. Oke, nah ini kita cara mendefinisikan dan seterusnya. Ini kita menggunakan function, ya bisa function, bisa seperti ini ya. Dengan input argumennya adalah agent ya, PSOS ini. Untuk mendefinisikan agentnya dalam modul agent ini ya. Nah, di sini Anda tinggal run saja. Kalau tidak ada error, maka dia berarti di dalam PSOS-nya ini, PSOS ini harusnya sudah tidak ada masalah dengan library-nya ya, PSOS. Nah, ini PSOS ini berarti apakah dia built-in function bawaan Python atau ada di sini. Nah, kalau ada di sini, dia harusnya ada PSOS ya. Dia bisa cari di sini. Ini mungkin dikumpulkan yang PY, yang ada di mana dia. Nah, kalau tidak ada di sini berarti dia juga ada di codingnya. Ada di codingnya sendiri, PSOS. Dev PSOS gitu ya. Ini untuk yang PSOS agent ya. Class agenting. Ini kita jalankan saja. Coba. Dengan di dalamnya adalah agent. Di mana agentnya tadi kan sudah ada. Mana? Waktu kita panggil yang pertama. Tapi agentnya ada S-nya. Agent. Ini kelas agentnya didefinisikan di bawahnya ini. Ya, kelas agent seperti apa. Nah, ini dev in itself ininya di dalamnya sini. Codingnya ya. Ya, coba dijalankan saja. Di run. Nah, ini kalau tidak ada error berarti sel yang ini tidak ada masalah ya.
Ini dalamnya adalah definisi dari kelas agentnya sendiri. Ini kan agent yang ada T-nya ini adalah agent kelas ini. Ya kan? Nah, kemudian di sini mulai codingnya. Jadi definisi-definisi awal. Kemudian persepnya seperti apa? Return true if this agent can grab this thing. Jika menemukan atau mendapatkan sesuatunya ya. Kalau tidak, false. Berarti kalau nggak menemukan, false. Ya, ini berarti adalah resource dari agentnya. Ya. Nah, berarti kalau tidak ada di sini, ya kan? Ini kan resource tadi adalah. Anda bisa cek di built-in bawaannya Python ya. Mana tadi? Ini ya. Ctrl C. Anda bisa cek di Google. Nah, sorry ini agak lambat ya. Nanti Anda bisa cek juga di tempat Anda. Ini usahakan di Anda juga sudah jalan. Pokoknya hilangkan dari semua error-errornya. Caranya seperti minggu yang lalu. Jadi dari nama library yang belum terinstall, silakan diinstal dulu sampai tidak ada error. Ya, kita di sini tidak ada error. Cuman ini punya saya lambat sekali. Nah, ini untuk melihat documentation ya. Jadi kan tadi Psos ini tidak ada di sini kan, jadi berbeda posisinya. Jadi Psos, ya kan? Tidak ada, berbeda dengan agent tadi. Ini agent kan ada. Agent PY ada. Sehingga waktu kita panggil di sini, nah, mana? Ini from agent ya, itu import all, diambil semua fungsi yang ada. Nah, sekarang Psos yang ini, kalau tidak ada, Anda boleh cek di built-in-nya. Nah, Psos in Python misalnya ya. Nah, ini dia jelasin yang punyanya ini juga ada. Function. Dari penjelasannya Aima sendiri ya. Ini ada def. Oh, ini dia berarti function namanya Psos ya. Wah, sorry ini laptopnya agak lambat. Ya kan, ini agak lambat. Ini semua pakai Psos, ya kan? Ini untuk menjelaskan atau menunjukkan sini. Sayang ini agak lambat. Anda boleh cek di laptop Anda mungkin sudah keluar. Di sini sebagian sudah kelihatan def function dari Psos function ya. Print the source code for the given functions ya. Jadi fungsi def ini kan fungsi ya untuk Psos dengan input argumen function. Nah ini lucu ini memang. Fungsi, tapi input argumennya juga fungsi. Ya kan. Ini untuk menampilkan saja print the source code-nya, jadi source code dari given function ya, fungsi yang ada, yang diberikan ya. Nah, itu. Jadi ininya masih belum muncul, tapi di sini ada kelihatan sedikit. Kalau Anda ketikkan Psos in Python, nanti Anda masuk ke GitHub-nya Aima, ada penjelasannya. Jadi def dari Psos function ini adalah untuk mengeprint dari source code function-nya ya. Makanya di sini yang nampil adalah fungsi dari agent, ya kan? Kan ini ada Psos agent. Nah, berarti apa atau bagaimana fungsi agent itu dibuat gitu ya. Maka fungsi agent ini bisa kelas ya, bisa kelas dari agent ini.
seperti ini. Demikian juga nanti kalau ada Pisos environment. Nah, kan syarat dari agent kan selain agent itu sendiri kan harus ada environment. Nah, ini environment-nya juga dalam bentuk Pisos kita run juga. Nanti yang keluar adalah given function-nya. Nah, yang keluar adalah kelas dari environment-nya. Nah, begitu maksudnya ya. Ini penjelasannya belum betul, tapi bisa Anda lihat dari sekilas di sini ya. Jadi, def ini adalah function Pisos, kurung function dengan input argumen function, ini untuk ngeprint atau nampilkan source code dari given function ya, dari fungsi yang ada. Jadi misalnya ini input argumennya environment, berarti Anda ingin menampilkan bagaimana kelas dari environment. Nah, biar diketahui oleh kita. Nah, seperti itu. Jadi di dalamnya juga masih ada kumpulan function, ya, posisi kelasnya, persepnya, bagaimana mengeksekusi action, termasuk lokasi defaultnya di mana. Nah, ini untuk environment-nya ya. Termasuk perubahan posisinya dan seterusnya. Step-stepnya ada di sini ya. Nah, ini termasuk listing dari lokasi dan seterusnya. Ya, ini pelan-pelan kalau Anda pelajari ini sebenarnya bisa kelihatan ya. Dari default location, termasuk mendeleting location. Nah, ini seperti ini pakai piece of environment tadi ya. Tidak ada error. Ini hanya penjelasan, boleh di-run, boleh tidak. Nah, ini sekarang masuk di kelas dari blind dog. Nah, ini kan tadi agentnya berupa anjing robot anjing yang blind, buta ya. Jadi robot anjing yang seolah-olah tidak punya mata ya, tidak kelihatan matanya. Kelas blind dog dengan input argumen agent ya. Nah, di sini dibuat function lagi. Jadi kalau ada kelas blind dog, dia bisa kemampuannya apa? Si anjing ini, dia bisa makan, bisa minum, ya kan? Makan itu dari input argumen self dan sesuatu yang dimakan, ya. Jadi di sini bisa ditampilkan dog eat food, ya, formatnya di lokasinya sendiri, self location. Kemudian dia sama dengan minum juga seperti itu. Self dan thing, input argumen untuk drink. Di sini dog drank water dengan posisi di mana formatnya ya. Sehingga kalau kita ingin dog, blind dog ini untuk kelas dari blind dog bisa muncul ya. Oke, ini kelas blind dognya. Ini tinggal di run saja. Ini tidak boleh ada error, jadi ini bintangnya sudah jadi angka, berarti tidak ada masalah ya. Ini ada pesan seperti ini, biarkan aja nggak masalah. Nah, sekarang Anda bisa menampilkan doc-nya itu secara live seperti apa. Run. Nah, ini tidak ada error. Nah, ini bentuk blind doc-nya ya. Nah, ini cuman saya kalau dibesarin nggak seberapa kelihatan ya. Nah, ini harusnya di Anda sudah sampai di sini ya. Di tempat Anda sudah kelihatan blind doc-nya ini. Ini sampai di sini kan, ini codingnya tidak ada error. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, sekarang environment-nya bisa berupa park, jadi taman di mana anjing ini nanti akan mencari sesuatu. Nah, misalnya mencari makanan ya, nanti kita bikin kelas food, water, ada park, dan seterusnya ya. Ini ada run saja. Tidak ada error ya. Ini bisa lanjut. Kalau Anda ada error, selesaikan dulu. Kalau Anda menemukan error, silakan diselesaikan dulu. Nah, kemudian ada kelas blind dog untuk agent dengan beberapa location. Ya, ini juga ada run, dia bisa bergerak move down, turun ke bawah, dia bisa makan, minum, ya. Ya, menggunakan kelas blind dog agent.
Ini apa bedanya dengan yang blind dog di atas? Class blind dog agent. Sama sebenarnya ya, tapi di sini ditambahin ya. Jadi tidak hanya makan minum, dia yang dibawa kelas blind dog-nya, ini ditambahin juga dengan move down ya. Bisa bergerak. Ini kalau Anda run berarti kelas yang di atas sudah diupdate dengan yang baru ini. Jadi kalau ada blind dog agent yang berlaku adalah yang terakhir ini. Ini Anda run, nah ini tidak ada error ya. Nah sekarang time to implement program module for our dog ya, untuk menjalankan program dognya. Ini kontrolnya apa? How the dog acts upon its environment ya. Bagaimana anjing ini bisa beraksi di sekitar lingkungannya ya. Our program will be very simple. Programnya sederhana. It's shown in the table below ya. Persepnya apa? Jadi dia sensor dari anjingnya itu. Ini ibaratnya dari kalau di ciri agent apa? Di sensornya ya. Ya karena dia agent, maka berdasarkan sensor dia bisa melakukan percept ya, mengetahui lingkungannya. Dengan cara feel food, feel water, feel nothing ya. Jadi pilihannya kalau feel food maka actionnya dia bisa eat. Nah, dia bisa makan. Kalau feel water jadi dia haus. Jadi bisa lapar, feel food, feel water ini adalah feel water adalah haus, maka actionnya ya ini berkaitan dengan aktuator, dia bergerak untuk minum ya. Kalau feel nothing dia nggak dapat apa-apa di situ, nggak ada sesuatu yang bisa dimakan, nggak ada sesuatu yang bisa diminum, maka blind dog-nya akan move down ya, pindah posisi ya, pindah posisi dari taman tadi, dia pindah ke lokasi yang berbeda, move down ke bawah kalau di gambaran 2 dimensi nanti ya. Oke, sampai di sini saya kira Anda sudah bisa membayangkan agent sederhana ini. Mungkin tinggal dilanjutkan sedikit. Jadi selanjutnya adalah bagaimana percep itu dilakukan. Nah, tadi kan ada percep, ada action. Nah, yang percep Anda berarti harus menyiapkan function percep. Ini dengan cara bikin dev program percep. Ini written action based on the dog percep ya. Nah, ini tinggal di run saja. Ini tidak ada error, berarti ini sudah bisa jalan. Ini adalah penjelasan yang dari table ini sebenarnya. Jadi persepnya kalau ada makanan dia makan, kalau ada minuman dia minum, kalau nggak ada dia turun ya. Nah, sekarang baru kita bisa simulasikan creating park with some food, water, and our dog-nya ya. Jadi di lingkungan itu ada makanan, ada minuman, dan agentnya adalah anjing ya. Kita coba jalankan dengan simulasi. Ini tinggal dijalankan saja park ini ya. Nah, di sini kelihatan. Jadi dog blind dog program tadi jalanin yang ini. Blind dog program yang ada di atas ya. Blind dog tadi kan ada di atas. Anda cek kelas blind dog dari agent. Kemudian dog foodnya ini kalau ada nemukan makanan, kemudian waternya kalau nemukan minum. Park acting dog, nah ini lokasi posisi dia. Kemudian ada food di posisi kelima dan ada makanan di posisi ke-7 ya. Coba dijalankan, run. Nah, di sini hasil simulasinya. Pertama, anjingnya tadi memutuskan untuk move down at location 1. Nah, ini ya, dia akan pindah ke lokasi 1. Kemudian move down lagi ke lokasi 2. Dan seterusnya ya. Decided to move down location 3, 4. Dan ternyata dia dapatkan di sini, di lokasi 5 kan, dia baru dapat dog-nya. Kalau sudah dapat dog food, dapat makanan di lokasi 5, ya tentunya dia akan makan ya kan. Maka blind dog akan mendapatkan makanan di lokasi 5. Nah, ini simple agent sudah bisa jalan di sini ya. Jadi dari program sederhana ini kan anjingnya buta tadi, blind, dia tidak tahu, tapi dia hanya bisa mencium-cium pakai hidungnya ya, pakai sensornya. Dari persep hidungnya dia bau makanan atau bau minuman. Nah, karena dia nggak tahu posisi, dia akan berjalan dari lokasi 1 sampai 5.
dia jatuh 2, satu nggak ada, 2 nggak ada, 3 nggak ada, sampai ke 5 ada ya. Nah, di posisi 5 dia baru dapat makanan, dia makan. Ya, seperti itu kira-kira. Ini contoh simulasinya ya. Nah, ini Anda bisa pelajari coding detailnya, ada semua di sini. Nanti Anda pelan-pelan bisa coba pahami cara kerjanya ini. Ini adalah program simple agent-nya AIMA ini ya. Mungkin nanti Anda bisa ganti-ganti sendiri kalau misalnya tidak hanya makanan dan minuman, tetapi mungkin ada apa selain makanan dan minuman, misalnya ada bola, dia diapain bolanya, mau diambil, dikasihkan bosnya dan sebagainya. Apa ya? Nah ini kira-kira seperti itu. Ini kalau Park Run 5. Nah ini Anda bisa jalanin lagi. Ini kalau Anda run di Parkrun 5 tadi kan, ketemunya di Parkrun 5. Ini dicoba di run lagi. Nah, dia kalau dia sudah di posisi 5, Anda run lagi. Tadi kan ada makanan di lokasi 5 dan ada minuman di lokasi 7. Maka dia akan move down lagi ya, dari lokasi 5, posisi 5 ke 6 dan 7. Nah, di lokasi 7 dia dapatkan minuman, maka agent kita anjing blind dog ini akan minum ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau Anda run, maka programnya akan jalan lagi untuk menyisir lokasi dari taman sampai ketemu water untuk di drink, untuk diminum ya. Nah, kira-kira seperti itu contoh gambaran program agent cerdas sederhana ya. Nah, di sini disebutkan perfect note how to simulation stop after the dog drank the water ya, exhausting all the food and water and our simulation dan seterusnya ya. Nah, jika ditambahin lagi, add some more water and see our dog can resist, tetap bisa menangkapnya ya. Ini misalnya ditambahkan water di lokasi 15, maka kita run dia dari posisi run 10 ya, dia ke run 10 dan seterusnya. Ya, coba Anda run saja. Nah, ini Anda tambahkan dengan cara add things, apa yang ditambahkan kalau water ya water, maka dia akan seperti ini. Dia akan menemukan di lokasi 15 untuk menemukan waternya ya. Dan seterusnya, nah ini kalau di selanjutnya ini mau digambarkan dalam 2 dimensi, Anda siapkan kelas Spark 2 dimensi, dalamnya input argumennya berupa graphic graphic environment-nya ya. Kalau tadi kan cuma sekedar posisi 1, 2, 3 dan terusnya, nah sekarang nanti bisa berupa grafik lingkungannya. Ini cukup menarik juga, Anda run saja. Ini sampai tidak ada error tentunya. Nah, tidak ada error ya. Nah, sekarang Anda bisa run sekarang tapi sudah formatnya grafik. Pakai Park 2 dimensi, blind dog dengan posisi. Nah, lokasinya sekarang kan bisa diketahui dari koordinat, mirip koordinat ya. Nanti untuk mendapatkan, Anda bisa tambahkan itu di mana posisinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan makanan atau minuman ya. Jalankan saja. Nah, di sini kelihatan, nah di sini bisa divisualisasikan dia jalan anjingnya. Anjingnya jalan, begitu ada makanan atau minuman, dia akan makan dan minum. Kalau nggak ada, dia akan terus move down, move down, move down, sampai ketemu minuman, dia akan minum ya. Nah, ini sampai habis ya. Sudah, maka semua makanan dan minuman akan dihabiskan oleh oleh anjing blind dog-nya. Nah, kalau sudah selesai, sudah selesai. Ya, ini Anda bisa menambahkan makanan dan minuman. Ini tentunya lebih menarik simulasinya. Nah, di sini juga ada yang energetic blind dog. Di sini tentunya tadi tidak sekedar hanya feel food dan feel water, kemudian eat atau drink. Nah, ini mungkin bisa ada semacam posisinya di mana dia bisa belok kiri, belok kanan. Kalau tadi kan hanya turun-turun saja. Nah, di sini bisa mungkin ke kiri, ke kanan berapa persen. Ya, di sini juga bisa ya. Ini yang energetic blind dog.
Nah, ini bisa dikasihkan random kalau di codingnya ya. Kelasnya energetic blind dog. Ini bisa di run saja. Ini sampai tidak ada error. Nah, seperti ini. Nah, ini environment-nya tetap pakai yang Park 2 dimensi, yang grafik environment. Ini kita run lagi. Ini yang sudah disempurnakan. Jadi ini yang sudah disempurnakan supaya bisa digunakan untuk yang energetic blind dog ya. Tidak sekedar yang sederhana tadi. Ini sudah tidak ada error. Nah, sekarang kita coba lihat untuk dua dimensi yang motion dengan energetic dog ya. Energetic blind dog ya. Seperti apa? Nanti Anda tinggal run yang ini. Tetap pakai part dua dimensi, tetapi sekarang sudah energetic blind dog. Dia tidak hanya turun-turun saja, dia bisa ke kiri, ke kanan, dan turun ya tentunya. Nah, ini coba Anda run saja. Dan posisinya Anda bisa waternya di mana, foodnya di mana, nanti dia bisa menemukan dan memakannya atau meminumnya. Coba giliran. Nah, di sini kelihatan. Jadi posisinya sekarang tidak hanya di bawahnya, tapi dia juga ada di sampingnya. Nah, dia bisa ke samping. Ini blind dog-nya yang berjalan ini. Dia ke samping, kalau tidak ada, dia akan memutuskan untuk ke atas juga masih bisa. Dia akan putuskan lagi untuk ke samping kiri atau kanan. Ya, kalau nggak ada, dia akan putuskan ke turun ya. Ya, ini masih seperti itu. Dia bisa naik turun. Oh, ini sudah selesai, tetapi tidak semuanya dimakan ya. Tidak semuanya dimakan dan diminum. Ini mungkin Anda bisa run lagi, diulang. Nah, seperti ini. Dia bisa menemukan di minuman di sini ya. Nah, dia bisa geser-geser secara random tadi kan. Geser random ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Dan ke bawah. Nah, yang bisa dimakan, dimakan. Nah, yang bisa diminum, diminum ya. Nah, ini. Jadi Anda tinggal nambah stepnya saja. Ini nanti semakin banyak dia akan mungkin bisa dihabiskan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang lanjutannya ini kalau environment-nya sudah ada wumpus, ada istilah wumpus, mungkin lebih kreatif lagi dari sekedar yang tadi. Jadi ya ini modelnya yang wumpus seperti ini. Ini boleh juga kalau Anda tidak terlalu paham, ini ada di konsep mungkin ya. Sorry. Mana tadi? Jadi yang wumpus ini ada di teori enggak ini? Pengertian wumpus. Kok jadi melebar? Ini ya, sorry, jadi ini agak jadi melambat. Jadi ini lebih apa ya? Lebih kreatif lagi. Kalau yang tadi di sini yang energetiknya adalah robotnya, dia bisa ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau yang sekarang lingkungannya yang dibuat lebih variatif ya. Ini dengan wumpus. Nah, jadi bisa diwarna-warna. Lingkungannya bisa diwarna-warna dalam posisi tertentu. Nah, mungkin Anda bisa cek juga apa istilah ini. Kalau tidak ada di istilah, pengertiannya berarti di penjelasan dia ya. Apa hanya berupa penjelasan saja. Kalau Anda menemukan istilah yang agak asing, boleh Anda cek. Atau cek di documentation-nya. Tapi komputernya agak lambat. Tapi pada intinya ini untuk menunjukkan tadi tidak hanya agentnya yang dibuat kreatif. Jadi ini robotnya tadi bukan hanya bisa turun ya. Sekarang sudah bisa naik, bisa turun, bisa ke kiri dan ke kanan. Sehingga dia bisa lebih leluasa nyari makanan dan minuman. Itu dari sisi blind dog-nya. Nah, sedangkan yang wumpus ini, wumpus environment ini dari sisi environment-nya atau lingkungannya dibuat lebih kreatif ya. Jadi ada warna-warna ini. Ini boleh Anda run. Nah, ini ya, tidak ada error ya. Nah, Anda bisa bikin step-nya di sini ya. Anda mau step berapa?
Ya, atau kalau step all gini ya tinggal dijalankan stepnya. Nah, ini misalnya dari mana? Ya, ini ada inputan. Oh, ini enggak diproses ya. Jadi Anda lihat di ininya ya. Return action based its percept. Nah, ini jadi dia membutuhkan apa ini? Jadi ini untuk lingkungannya yang dibuat lebih ini, kalau ada step, dia keluarnya seperti ini tadi ya, gambarnya ya. Kalau kita isi ada apa di sini? Kita coba saja. Nah, ini tapi nggak mau dia ya. Dia position argument takes null position, but satu was given. Jadi ini dia tidak mau. Memang berarti dia harus begini saja. Nah, baru diisinya di sini ya. Ini Anda lihat dari posisi baik makanan dan minumannya yang berada di lingkungan taman ini. Kemudian kalau kita mau melihat seperti apa ya? Ini tadi 20 tidak ngefek ya. Ini ada perubahan di sana enggak ya? Berubah enggak ini tadi? Anda coba saja di tempat Anda. Ini tadi penjelasannya belum muncul. Atau di konsep teori kita yang kemarin sebenarnya ya. Ini sorry juga ini laptopnya yang agak lambat. Jadi sebenarnya ada istilah wumpus ya. Ini berbeda, jadi tidak sekedar robotnya yang energetik tadi yang bisa energik, bisa naik turun kiri kanan, tapi lingkungannya dibuat wumpus di sini istilahnya ya. Di sini bisa dalam bentuk warna-warna. Kemudian program persepnya ini untuk return and action based its percept. Jadi persepnya seperti apa? Kemudian return input ya. Wumpus environment program, grid, block grid, dari ukuran gridnya, draw gridnya, stepnya ini. Draw grid, put grid, way stepnya. Jadi untuk stepnya seperti itu. Tidak terlalu jelas ini khusus yang ini saya kira. Tapi ini kalau Anda run lagi, tidak ada error ya. Kemudian stepnya kalau di run, dia butuh inputan. Nah, inputannya berupa apa? Program 7 ke 7, grid, block gridnya ini ya. Ini yang harus dilihat dulu ini. Waktu menjalankan step ini. Jadi sebenarnya waktu program ini dijalankan, stepnya diisi apa, dia nanti akan apa? W ini kan sebagai step, W-nya nanti masuk ke global grid tadi ya. Mana? W ini, Wumpus Environment Program. Masuk ke sini W-nya. Perceptnya, action based on its percept. 77 ya. 1,2. Ini ada pengaruhnya ya, berubah ya. Berubah tidak. 7,7. Ya ini yang tidak terlalu paham maksudnya ini, tapi sebenarnya ada di sini. Jadi ini ada step ini sebenarnya input yang step ini ketika dijalankan dia akan menjalankan W step. W stepnya di sini W-nya itu adalah Wumpus Environment sini. Program ini. Program 7 ke 7. Nah, programnya adalah percept.
Jadi ini percep ini adalah ngindus ya, mengendus dari apa? Dari lingkungan. Print percep, return input. Jadi menghasilkannya adalah berupa input. Percepnya apa? Persepnya adalah ya mestinya seperti yang di atas-atas tadi. Persep. Ada yang sudah nyoba di laptop Anda? Ini Anda memahaminya bagaimana ini? Jadi yang terakhir yang wumpus. Jadi ini yang paling kompleks di agent computation yang terakhir ya. Jadi kalau yang di atas-atas tadi memahaminya simpel saja. Dari agentnya yang bergerak secara apakah hanya ke bawah atau bisa ke kiri ke kanan ya. Dia kalau ketemu dia akan dimakan. Nah yang wumpus environment ini lingkungannya yang dibuat lebih kreatif. Nah ini yang harus dipahami adalah di sini ya. Bagaimana program ini bisa mempersep? Jadi step-stepnya dari bawah dulu, karena ini yang di run, yang dipanggil adalah step, berarti adalah fungsi yang terakhir ini ya. Ini kan masuk di kelasnya atau di ini Wumpus environment ini di dalamnya masih ada function-function. Ada function program, draw grid ini untuk menggambarkan gridnya, atau step ini untuk langkah-langkahnya. Nah, pada fungsi step ini kan kita jalankan step ini. Nah, step ini di dalamnya adalah posisi dia di grid dan way apa digambarkan dari keywordnya, grid show-nya, grid show yang tadi, ya kira-kira ini. Kemudian ada way step. Nah, ini step ini masuk ke way. Nah, way-nya ini apa? Nah, way-nya adalah wumpus environment ini. Jadi wumpus environment adalah program 7,7 input argumennya. Nah, di sini program berarti harus masuk ke program. Nah, ini program ada di program. Program input argumennya berupa persep. Nah, berarti harus dikasih persep. Nah, persep itu adalah return an action based on its persep. Print persep. Kalau persepnya itu apa, maka ya hasilnya berupa inputnya itu tadi ya. Jadi kalau ini kita run lagi, coba kita run. Nah, betulnya seperti ini. Ada bump, non, bump, breeze, breeze, non ya. Nah, kalau diisi persep, apa ini? Kalau diisi angka mau nggak dia? Apa diisi bump? Oh, dia nggak masalah sih, nggak ngefek ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini maksudnya untuk memandu untuk melihat pergerakan robot berupa anjing blind ini di lingkungan yang lebih dinamik ini, lebih kreatif ya. Environment, artificial intelligence. Nah ini ada penjelasannya di sini. Ada wumpus environment juga ada di sini. Anda bisa baca lebih detail. Kalau di sini tidak terlalu disebutkan. Ya ini memang adanya di AI, maka di sini yang muncul kalau Anda cari adalah di wumpus environment muncul di dunia AI ya. Wumpus word, istilah wumpus ini di artificial intelligence ya. Anda mungkin bisa baca-baca lebih lanjut di sana. Tapi pada prinsipnya saya harap ini coding Anda sudah jalan sampai di sini. Ini sudah terakhir dari kita implementasi untuk pemrograman agent ya. Pemrograman agent. Ya, selengkapnya Anda bisa modif-modif dulu dari coding yang sudah ada ini. Anda pelajari, Anda oprek, Anda bisa maksimalkan mungkin untuk kasus yang lebih ini ya, dari Anda kembangkan dari yang sudah ada. Dari yang sudah ada, dari kemampuan dia hanya sekedar bisa hanya turun, kemudian dia bisa ke kiri ke kanan di sini. Maka ini cukup menarik untuk belajar agent. Oke, saya kira seperti itu dulu. Mungkin ada pertanyaan. Ini sayangnya laptop saya agak lambat, jadi sebenarnya Anda bisa nyari sendiri di laptop Anda. Begitu ada sesuatu yang Anda tidak paham, konsep belajarnya begitu ya.
Tapi kalau dari sini bisa dilihat sebenarnya kalau step ini berarti yang dijalankan adalah function step ini ya. Function di Python diawali dengan def ya. Cara membuat fungsi di Python menggunakan def berarti yang di run adalah ini ya. Yang di run ini isinya ini. Nah, di sini ternyata dia berkaitan dengan W. Nah, W ini berarti apa? Nah, di sini ada W. W itu adalah lingkungan wumpusnya tadi. Nah, di dalamnya adalah W ini di dalamnya ada program. Nah, di dalam wumpus 9 ada program, berarti dia akan jalankan lagi dev program ini ya. Nah, program ini ada persep, jadi ini adalah menghasilkan aksi berdasarkan persepnya ya. Nah, sekarang yang di persep apa? Returnnya berupa inputnya ya. Nah, seperti itu saja sebenarnya. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk pemrograman agent kita hari ini. Nanti Anda jalankan semua ya, sampai jalan. Kalau ada error seperti kemarin, berarti modulnya ada yang belum lengkap, silakan dilengkapi dulu. Maksudnya diinstal kekurangannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pemrograman agent, saya harap Anda menjalankan semua di laptop Anda masing-masing ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti ya saya cukupkan sampai di sini. Nanti Anda lanjutkan kembali di laptop masing-masing untuk pemrograman agent-nya dengan cara memodifikasi yang tadi. Mungkin ada program-program dari sini yang Anda lebih kreatifkan lagi untuk dikembangkan. Saya kira Anda bisa memahami codingnya di sini dulu sampai membuat eksperimen lebih lanjut dari pemrograman ini. Ini contoh kita di pemrograman agent kali ini. Ini tadi untuk blind dog yang berupa anjing buta ini ya. Untuk mencari makanan dan minuman di sepanjang taman. Dari yang kasus sederhana sampai dia cukup cerdas. Ini saya kira Anda kalau sudah menyelesaikan, Anda sudah bisa belajar agent cerdas. Nah, nanti kita sudah bisa melanjutkan ke topik yang lainnya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, ada? Kalau tidak ada, saya kira sampai di sini dulu. Nanti silakan Anda lanjutkan di laptop masing-masing untuk membuat kreativitas lebih lanjut dari pemrograman agent ya. Anda bisa belajar dari skrip yang contoh tadi dari AIMA ya. Baik, tidak ada pertanyaan. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat terus melanjutkan belajarnya secara mandiri untuk mencoba pemrograman agen cerdas memanfaatkan Python Jupyter Notebook ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.